Selamat pagi anak-anak semua. Miss Tirsa kabarnya baik, sehat. Sampai Miss Tirsa bisa ngajar kalian hari ini. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Oh, Deren lagi sakit belakangnya punya. Jadi nanti istirahat ya, Deren. Istirahatnya udah enak. Oke, jadi sekarang kita mau belajar PKN. Sebelumnya Miss mau semuanya berdiri dulu. Oke, berdiri semuanya. Eldri, Miss ya, berdiri. Oke, silakan. Gabriel, berdiri semuanya. Oke, kita mau tepuk boy sedikit. Kalau mau tepuk boy sedikit, gimana sikapnya? Sikapnya harus apa? Badannya. Bukan boy sedikit, harus siap. Oke? Ben? Oke, kita tepuk boy sedikit ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tepuk boy sedikit. Oke, silakan duduk anak-anak. Jadi, sebelum kita belajar hari ini, Miss mau kasih tantangan buat anak-anak 4C. Miss mau kasih tantangan. Kan kemarin kita sudah belajar tentang Gabriel, kita belajar apa kemarin? Kita belajar tentang Tentang norma. Kita sudah belajar tentang norma. Dilon. ini yang lagi satu. Jadi kemarin kita belajar apa, Dilon? Norma. Ya, Ben? Kita belajar norma dan hak dan kewajiban. Iya, betul. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang pelaksanaan hak, kewajiban, aturan, dan norma di rumah. Sekarang Miss mau tantang anak-anak 4C untuk melaksanakan kewajibannya di kelas. Kewajibannya di kelas kemarin kan kita sudah belajar juga tentang hak kita di rumah, yaitu mendapatkan pendidikan. Artinya kita berhak untuk sekolah. Jadi di sekolah anak-anak memiliki kewajiban apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, tunjuk Eban. Silakan Eban. Belajar. Silakan Gabriel. Mengerjakan PR. Enggak, maksudnya mengerjakan buku-buku kayak textbook sama workbook. Oke. Kalau sedang belajar di kelas, bagaimana sikap anak-anak? Audrey. Mendengarkan gurunya. Mendengarkan gurunya. Kalau mendengarkan gurunya artinya ada suara-suara enggak ya? Ada ngerjain yang lain enggak ya? Enggak kan? Jadi Miss mau tantang anak-anak 4C untuk melakukan kewajibannya di kelas. Menaati peraturan di kelas dan melaksanakan atau menaati juga norma yang ada di kelas. Siapa yang bisa dan berhasil Miss kasih bintang. Siapa yang dapat peringatan sampai 3 kali, Miss catat namanya, dia dapat stiker set face dari Miss. Siap? Siap. Oke, jadi sekarang kita mau masuk di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi agenda kita hari ini atau yang akan kita lakukan di kelas hari ini, yang pertama kita review pembelajaran sebelumnya. Jadi tadi juga kita udah review sedikit. Kemudian kita bakalan diskusi kelompok. Kemudian kita akan menyampaikan hasil diskusi kita dan anak-anak akan menuliskan hasil diskusi anak-anak di handout halaman 10 sampai 13.
Oke, jadi sekarang kita mau lanjut review materi kita yang yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang Miss mau bertanya lagi nih sama anak-anak. Kalau kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua di rumah dan tidak melakukan kewajiban kita, kemarin kita pelajari, maka kita akan apa sama orang tua? Ya, apa sama orang tua? Oke, ini tunjuk chat dulu. Dimarahin sama orang tua. Iya, Audrey? Iya, dihukum. Iya, Gabriel. Ya, diberi konsekuensi, dihukum, dimarahin. Jadi supaya kita nggak diberi hukuman, nggak diberi konsekuensi, nggak dihukum, nggak dimarahin, bagaimana sih sikap yang harus anak-anak tunjukkan kepada orang tua? Ini loh, Ma, kewajiban aku sebagai anak di rumah. Ya, mau menikah Zael dulu. Kerjakan semua tugas sekolah. Kerjakan semua tugas sekolah, boleh. Kalau di rumah, kita harus melakukan atau menunjukkan sikap yang bagaimana sih supaya mama sama papa itu nggak marah, nggak kasih hukuman, nggak kasih konsekuensi. Iya. Kerjakan PR, jangan nakal, jangan pukul adik, jangan teriak-teriak, jangan juga keluar. Oke. Ya, Kyomi. Ya, harus mendengarkan orang tua kita. Kemudian yang dibilang Dian juga tadi betul ya anak-anak. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik yang bisa menunjukkan bahwa kita anak di rumah ini, kita sebagai anak di rumah menaati orang tua kita, melakukan kewajiban kita. Oke, lagi apa ini? Ya, sekarang Miss mau anak-anak membuka handout-nya halaman 10 sampai 13. Coba diperhatikan. Ayo dibuka handout-nya. Halaman 10 sampai halaman 13. Jadi anak-anak, eyes on me. Sebelum anak-anak mengerjakan atau mendiskusikan latihan kita hari ini, Miss mau menyampaikan apa sih tujuan kita belajar hari ini, belajar PKN hari ini. Jadi yang pertama ini, Miss mau anak-anak mengerjakan latihan di handout. Halaman berapa ini? Halaman 10 sampai 13. Ya, halaman 10 sampai halaman 13. Nah, terus lagi di agenda tadi kan ada diskusi kelompok. Berarti diskusi kelompok itu kita bisa menerapkan kewajiban kita dan juga menaati aturan dan norma. Jadi anak-anak, Miss harap sebentar kalau diskusi kelompok, anak-anak coba baca tujuan kita yang kedua ini. Menghormati dan menghargai masalah diskusi kelompok. Oke, sekarang Miss mau tanya sama NP. Kalau menghormati dan menghargai teman saat berdiskusi, bagaimana caranya? Kalau NP. Ya, mendengarkan. Ya. Temannya berbicara. Oh, oke. Jadi mendengarkan pendapat temannya ketika berbicara. Jadi kalau ada temennya yang mau menyampaikan menurut aku ini loh, jangan langsung nggak begitu. Jadi tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi harus mendengarkan pendapat temannya. Oke, jadi sekarang kita mau berdiskusi kelompok dulu. Jadi Miss sudah punya undian untuk anak-anak. Nanti pegang dulu yang Miss kasih. Jangan dulu dibuka. Sani, boleh.
Jadi pegang dulu, jangan dulu dibuka ya. Nanti kalau Miss hitung 1, 2, 3, baru dibuka ya. Iya, ini buat handphone, ini buat tangan. Oke, boleh deh yang lain yang udah dapat buka aja sekarang, nggak apa-apa. Oke. Udah buka. Ya, buka aja sekarang nggak apa-apa. Biar langsung dibaca. Give me five. Gabriel, apakah Miss sudah ini mengajarkan Gabriel sendiri? Duduk semuanya. Porsi. Sekarang silakan Ibu, Miss jelaskan dulu ya. Jadi ada 4 kelompok, yaitu kelompok hak, kelompok kewajiban, kelompok aturan, Hugo, dan Hope juga Dilon. Perhatikan Miss di depan, kelompok aturan dan juga kelompok norma. Jadi setiap kelompok ini akan berkumpul nanti. Nanti di sini, di depan sini, dekat pintu ada kelompok hak. Ingat kelompok apa di sini? Hak. Di sebelah sini ada kelompok kewajiban. Kelompok berapa di sini? Kewajiban. Kalau di ujung sana dekat di box itu kelompok aturan. Jadi kelompok apa di sana? Aturan. Dan kelompok di sini ada kelompok norma. Oke, sebelum pindah atau sebelum berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, jadi anak-anak berdiskusi selama 5 menit. Kemudian nanti harus siapkan atau tunjuk satu temannya yang akan mewakili anak-anak menyampaikan hasil diskusi anak-anak. Oke, jadi perhatikan. Kelompok hak, coba angkat tangannya. Ya, kelompok hak. Perhatikan Miss. Apa yang harus didiskusikan? Ini, bawa aja handoutnya, tidak apa-apa. Ini, hak saya di rumah apa? Kemudian, mengapa hak itu penting aku lakukan ya? Terus, apa yang terjadi kalau aku tidak mendapatkan hak itu? Oke, sekarang kelompok hak boleh menuju ke sini. Titik sini. Sekarang, oke. Kelompok kewajiban, angkat tangannya. Oke, perhatikan Miss ya. Perhatikan Miss kelompok kewajiban. Ini yang jadi panduan diskusi kalian. Kewajiban aku sebagai anak di rumah itu apa ya? Terus mengapa penting itu saya lakukan? Dan apa yang terjadi kalau saya tidak melakukan kewajiban itu? Oke, tunggu dulu. Kemudian kelompok aturan. Kelompok aturan coba angkat tangannya. Apakah ini terbaca anak-anak? Oke, kita bantu bacain ya. Ini ada di handout juga, anak-anak bisa bawa handoutnya. Jadi yang pertama, jenis peraturan di rumah itu apa sih? Apa sih yang mama sama papa kasih peraturan di rumah itu apa di rumah? Kemudian mengapa penting menaati peraturan itu? Kemudian apa akibatnya jika anak-anak tidak menaati aturan itu? Sudah jelas kelompok aturan? Oke, yang terakhir kelompok norma. Bisa terbaca? Mana kelompok norma? Coba angkat tangannya. Oke, perhatikan. Ini ya yang harus didiskusikan kelompok norma. Jenis norma di rumah apa? Kemudian mengapa penting ditaati? Kemudian apa dampaknya atau akibatnya jika tidak menaati norma? Oke. Sekarang boleh sekarang.
Just stop. I'm just doing a dance. Ayo diskusi. Ben sama El di sini. It's recording. Ayo sekarang diskusi. Oke. Dapat peringatan dari Miss. Sekarang diskusi. Kalau 3 kali menyampaikan. Jadi Miss suruh diskusi.
Siapa yang jadi speakernya hari ini? Oke, Audrey, silakan Audrey. Berdiri. Berdiri ya. Oke, silakan Audrey. Tunggu sebentar, Audrey. Itu yang lain pada sibuk liput-liput kertas. Apakah itu wujud dari menghormati dan menghargai temannya yang mau berbicara? Ya, oke. Jadi semuanya perhatikan Audrey ya. Audrey, silakan Audrey. Nomor 1, hak dikasih saya. Nomor 3, saya tidak nomor 1, hak saya sebagai seorang anak dalam keluarga saya adalah hak dikasih sayang. Nomor 3, apa yang terjadi jika saya tidak mendapatkan hak saya? Jawaban kita adalah saya tidak mau mengerjakan kewajiban saya lagi. Oke, satu tepuk untuk kelompoknya Audrey. Oke, silakan duduk Audrey. Selanjutnya Miss mau tunjuk kelompok Norma. Siapa yang akan presentasikan? Empat jenis norma adalah: pertama, norma hukum; kedua, norma agama; ketiga, norma kesopanan; keempat, norma kesusilaan; kelima, norma. Apa yang kenapa penting menurut Kita berikan one clap buat Ben. Oke, silakan duduk Ben. Selanjutnya Miss mau tunjuk kelompok kewajiban. Oke, silakan J. Kewajiban saya sebagai seorang anak dalam keluarga saya adalah mengajari diri sendiri. Jadi mengerjakan. Oke. Mengapa penting melakukan kewajiban saja ini? Mengapa penting melakukan kewajiban saya ini? Karena orang tua sudah capek kerja dan membayar asuransi. Oke, selanjutnya. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan kewajiban saya? Oke, Mama marah. Oke, one clap buat J. Sekali lagi, ini sibuk semuanya sibuk sendiri ya. One clap buat J. Selanjutnya kelompok yang belum dipanggil. Silakan Gabriel. Jadi aku memilih aturannya Mas diskusi peraturan adalah menonton TV dengan waktu tertentu oleh orang tua. Mengapa penting ditaati? Karena mata kita memerlukan waktu berlayar dan waktu untuk bermain. Dan apa akibatnya? Karena
tapi mungkin menyakiti mata atau matanya jadi rusak atau minus gitu kan. Kalau menghancurkan kan gimana? Menghancurkan, bukan? Dia merusak mata itu baru kata yang tepat. Oke, baik anak-anak. Jadi, oke. One clap dulu buat Bertiel. Belum semuanya. Sekali lagi, one clap. Kok kayak tepuk nyamuk ya? One clap. Aturannya bareng atau sendiri-sendiri? Bareng dong. Sekali lagi, one clap. Eldrid, Miss catat namanya ya. Eldrid tidak mendengarkan apa yang Miss katakan. Kan Miss bilang tadi tepuknya bareng. Dengerin Miss. Ini catat namanya. Oke, jadi anak-anak sudah berdiskusi. Ilon? Belum selesai. Ya, nanti kan ada sesinya nanti lagi. Jadi setelah berdiskusi ini, anak-anak akan melanjutkan. Tadi kan udah dengar juga jawaban-jawaban dari teman-temannya. Tadi kelompok hak mendengarkan apa yang disampaikan kelompok kewajiban, juga mendengarkan dari kelompok aturan, kelompok norma. Jadi udah banyak informasi yang anak-anak terima nih. Tinggal anak-anak pikirkan lagi di rumah, kewajibanku apa ya? Terus aturan yang ada di rumah J sama aturan yang ada di rumah Eva sama atau berbeda? Itu kan tadi udah diskusikan sama temannya. Jadi nanti setelah ini anak-anak nanti akan melanjutkan mengerjakannya. Jadi kan kelompok hak sudah mengerjakan bagian hak, akan melanjutkan ke kewajiban, melanjutkan ke aturan, ke norma. Terus begitu juga yang sudah mengerjakan kewajiban, nanti mengerjakan hak, aturan, dan juga norma. Begitu juga seterusnya. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Ada yang mau bertanya sama Miss? Ayo Eban. Apa nanti? Sama-sama ya. Oke, silakan Eban. Ya. Gimana Eban? Oh, kertas. Kertasnya itu ya silakan anak-anak simpan. Nanti kalau misalnya anak-anak udah selesai ngerjain semuanya yang kita beli, anak-anak boleh diskusi lagi sama temannya. Siapa kemarin yang dapat kelompok hak? Aku mau tanya dong, kamu haknya yang ini, kamu jawab apa? Atau kamu mau diskusi sama temannya boleh. Mau simpan boleh ya anak-anak. Oke. Eban menjawab. Miss tadi bilang apa? Boleh disimpan kertasnya, oke? Deran, tadi mau tanya apa? Nanti ada kayak project nggak? Enggak, tadi kan kita udah diskusi kelompok. Jadi nanti dilanjutkan secara mandiri. Tulis bagian yang belum. Deran tadi dapat kelompok apa? Kelompok kewajiban. Jadi Deran harus mengerjakan yang belum yang mana? Pak, ada lagi. Aturan sama Norma. paham Deran? Oke. Ada lagi yang mau bertanya sama Miss? Belum? Ada? Belum. Nah, jadi anak-anak kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, juga norma dan aturan. Masing-masing kita punya hak. Siapa yang menganugerahkan hak itu sama kita? Iya, Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita hak. Kalau kita menggunakan hak kita dengan semena-mena itu kayak sesuka-suka akulah. Aku mau ke sekolah atau enggak, suka-suka akulah. Kalau kayak gitu, gimana nanti kehidupan anak-anak? Kayak misalnya, tidak pintar. Kalau di sekolah tuh kan anak-anak berhak nih ke sekolah. Terus tiba-tiba di sekolah main terus, nggak belajar. Kan aku berhak ke sekolah, tapi nggak melaksanakan kewajiban. Kira-kira
anak-anak nanti bagaimana di sekolah? Kalau cuma main, kira-kira anak-anak dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Padahal orang tua sudah melakukan kewajibannya di rumah. Udah dibayar tapi nggak apa-apa. Jadi itu pentingnya ada kewajiban anak-anak. Jadi itu pentingnya ada hak, ada juga kewajiban biar kita bisa mematuhi aturan dan juga norma. Seperti yang sudah anak-anak pelajari devosi hari ini. Di situ kan bangsa Israel kan diberikan kesempatan, diberikan hak untuk menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Tapi waktu itu mereka menyembah siapa? Patung apa itu namanya? Nah, pada waktu bangsa Israel itu menyembah Tuhan, apa yang terjadi anak-anak? Ya, Tuhan kasih tahu orang Israel untuk mendengarkan semua perintah Tuhan. ya, oke. One clap buat Hazael. Kayak tangannya itu sibuk ngapain ya? One clap buat Hazael. Oke, jadi benar ya anak-anak, bangsa Israel saja waktu itu kan dikasih hak untuk menyembah Tuhan, tapi ketika tidak menyembah Tuhan, malah menyembah patung, di situ Tuhan marah karena artinya mereka tidak melakukan aturan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dan dari diskusi anak-anak, siapa yang mau volunteer untuk kasih tahu ke Miss apa sih yang aku pelajarin hari ini? Oke, Miss mau already. Jadi satu buat girl, satu buat boy. Hari ini saya belajar, saya tidak boleh, saya harus mendengarkan guru di sekolah biar saya pintar dan saya tidak jadi anak yang tidak baik. Ya, berarti Audrey harus melakukan kewajibannya dengan baik. Oke, one clap buat Audrey. Oke, sekarang Miss mau dari boy itu Hazael. Jadi kita belajar berkelompok dengan teman supaya kita bisa tahu dengan bijaksana. Oke, one clap buat Hazael. Jadi Hazael kakaknya belajar untuk bekerja sama dengan bijaksana. Tadi kan ada tiga kelompok. Jadi dari tiga kelompok ini anak-anak bisa belajar untuk bekerja sama dengan temannya, untuk mendengarkan temannya dan menolong temannya kalau misalnya mereka bingung dan sebagainya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini dan kita akan lanjutkan minggu depan. Semuanya bereskan mejanya. Di situ sampai 5 sudah beres semua mejanya. 1, 1, 2, 3. Butterfly clap. Oke.
aja sama aja. Kan nggak Ya, bisa break ya, kan? break ya.